Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa pesisir yang terpencil, jauh dari keramaian kota, ada sebuah kuburan lama yang dianggap sebagai tempat yang terlarang. Kuburan itu berada di ujung desa, terletak di tengah hutan yang lebat dan hanya bisa dijangkau dengan melewati jalan setapak yang tersembunyi di antara pepohonan. Penduduk desa selalu menghindari tempat itu, terutama setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa kuburan itu dihuni oleh roh-roh yang belum tenang dan berbahaya bagi siapapun yang berani menginjakan kaki di sana. Kisah ini dimulai ketika Arman, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut untuk mencari ketenangan, mendengar tentang kuburan itu dari seorang tetua desa. Awalnya, Arman tidak terlalu mempercayai cerita-cerita seram yang sering beredar di desa kecil itu. Namun, rasa penasaran mulai menguasainya. Ia mulai sering bertanya kepada penduduk setempat tentang kuburan tersebut, tapi mereka hanya memberikan jawaban samar, terkadang dengan tatapan cemas. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Arman memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan berbekal senter dan sedikit rasa was-was, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang terjal. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar di kejauhan, seolah menjadi latar belakang yang menambah ketegangan. Namun, semakin ia melangkah ke dalam hutan, semakin pekat suasana di sekitarnya. Suara binatang malam yang biasanya ramai, kini terasa sangat sunyi. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Arman sampai di pintu gerbang kuburan lama yang tertutup oleh semak belukar. Gerbang itu terbuat dari besi tua yang sudah berkarat, dan pada salah satu tiangnya, ada ukiran aneh yang terlihat seperti simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa ragu, Arman mendorong gerbang itu dan memasuki area kuburan yang terlantar. Namun, begitu kakinya menginjak tanah kuburan, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat bulu kuduknya meremang. Arman merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Sesuatu yang mengintainya. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar dari arah dalam kuburan, seperti bisikan yang dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Arman berhenti sejenak, menahan napas, dan berusaha memahami suara itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Cepeti. Arman berdiri kaku, menatap kegelapan yang mengelilinginya. Suara bisikan itu semakin jelas terdengar, namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya angin yang berdesir pelan, menggoyang daun-daun kering yang berserakan di tanah. Ia menguatkan hati dan melangkah lebih dalam, berusaha mencari sumber suara itu. Meskipun rasa takut mulai menyusup ke dalam dirinya, rasa ingin tahu yang lebih besar menguasai dirinya. Kuburan itu tampak sudah lama terlupakan. Batu nisan yang ada di sana terkelupas dan penuh lumut. Beberapa nisan bahkan sudah jatuh tergeletak, tertimbun tanah dan dedaunan. Namun, ada satu nisan yang menarik perhatian Arman. Nisan itu berbeda dari yang lainnya. Tertulis di atasnya nama yang tidak ia kenal, Sulastri W, dengan tanggal kematian yang tampak cukup baru, sekitar 2 tahun yang lalu. Hal aneh adalah, nisan itu tampak lebih terawat dibandingkan dengan yang lainnya, meskipun seluruh kuburan di sekitarnya penuh dengan kerusakan. Rasa penasaran mendorong Arman untuk mendekat. Namun, ketika ia hampir mencapai nisan tersebut, ia merasakan kehadiran yang tidak wajar di sekitarnya. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Tanpa sadar, Arman menoleh ke belakang, dan di sana, di antara pepohonan, ia melihat sesosok bayangan gelap bergerak cepat, menghilang di balik kabut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Arman terkejut, darahnya seperti membeku. Ia menatap sekelilingnya dengan cemas, namun tidak melihat apa-apa. Hanya keheningan yang menyelimuti. Dalam kegelisahan, ia mendengar suara langkah kaki yang terdengar sangat dekat, seperti seseorang yang berjalan perlahan-lahan, tetapi tidak ada orang di sana. Arman merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Matanya terarah kembali ke nisan Sulastri. Tiba-tiba, dari balik kuburan, muncul sesosok perempuan dengan wajah yang tampak pucat dan berlumuran darah. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Arman hampir tidak bisa bernapas.
Sosok itu berjalan menuju nisan Sulastri, dan dengan gerakan lambat namun pasti, ia merunduk dan menempelkan wajahnya ke batu nisan itu. Arman terpaku, tidak bisa bergerak, hanya mampu menatap penuh ketakutan. "Jangan biarkan dia kembali," bisiknya dengan suara yang serak, mengarah langsung ke Arman. Suara itu terdengar sangat pelan, hampir seperti sebuah ancaman dari alam yang tidak terlihat. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat kepalanya, menatap Arman dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Sosok itu kemudian menghilang dalam sekejap, meninggalkan hanya keheningan yang mencekam. Arman merasa dunia sekelilingnya berputar. Ia hampir jatuh pingsan, tetapi tubuhnya bergerak sendiri, mengarah kembali ke pintu keluar kuburan, ingin menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Namun, semakin ia berjalan, semakin banyak bayangan yang muncul dari kegelapan. Sebuah suara keras terdengar, seolah sesuatu yang besar jatuh ke tanah. Arman menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah kesunyian yang lebih dalam. Ketika ia hampir mencapai gerbang, ia mendengar suara keras seperti ranting yang patah. Arman berlari, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kuburan itu, tetapi semakin cepat ia berlari, semakin terasa sesak dadanya. Sesuatu sedang mengejarnya, sesuatu yang tidak terlihat namun bisa ia rasakan dengan jelas. Tanya Cepeti. Arman berlari dengan sekuat tenaga. Jantungnya berdebar keras seiring langkah-langkahnya yang terengah-engah. Setiap kali ia menoleh ke belakang, bayangan-bayangan gelap semakin mendekat, mengikuti jejaknya. Tanpa peduli lagi akan rasa takut yang menyelimuti, ia terus berlari menembus hutan, berharap bisa keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun, semakin ia berlari, semakin gelap hutan itu terasa. Angin yang tadinya berhembus pelan kini berubah menjadi angin kencang yang menerpa wajahnya, membawa aroma busuk yang menguar di udara. Ketika Arman mencapai ujung hutan, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah gerbang batu besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Gerbang itu tampak seperti peninggalan kuno, dengan ukiran aneh yang mengelilinginya. Gerbang itu berdiri tegak di tengah-tengah jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Tiba-tiba, angin itu berhenti, dan suasana menjadi sunyi. Di balik gerbang itu, Arman melihat sebuah rumah tua yang diliputi oleh kabut tebal. Rumah itu tampak terbengkalai, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang setengah terbuka. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Arman. Di depan rumah itu, ada sebuah pohon besar yang tumbuh dengan sangat rimbun, dan di bawah pohon itu, sebuah batu nisan yang tertulis nama yang sangat ia kenal, Sulastri W. Arman merasa tubuhnya menjadi kaku. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan gemetar. Dalam kebingungannya, ia mendekati batu nisan itu, merasa seolah dirinya terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Tapi apa yang membuatnya terkejut bukan hanya nama itu, melainkan juga bentuk batu nisan tersebut. Batu itu, meskipun tampak sangat tua, tidak terkelupas atau berlumut seperti yang lain. Nisan itu sangat baru dan terlihat terawat dengan sempurna. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Arman menoleh dengan cepat. Dan di sana, di pintu rumah yang setengah terbuka, tampak sebuah sosok yang sangat familiar. Perempuan itu, Sulastri. Matanya kosong dan wajahnya pucat, tetapi ia tersenyum dengan ekspresi yang menyeramkan. Perlahan, Sulastri mulai melangkah keluar dari rumah itu, menuju Arman. Setiap langkahnya terasa seperti ada yang berat yang mengikutinya. Jangan ikuti aku. Arman berteriak dengan suara parau. Namun seolah tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa sangat berat, seolah terikat oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Sulastri melangkah lebih dekat, dan di belakangnya, kabut semakin menebal, menyelimuti tanah dan udara di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara bisikan yang sama dari kuburan lama terdengar kembali. Kali ini, suara itu bukan hanya bisikan. Suara itu semakin keras, penuh amarah dan kesedihan, seperti memanggil Arman untuk datang lebih dekat. Dia sudah kembali, Arman, dan kau adalah bagian dari rahasia ini. Suara itu berkata dengan jelas, menggetarkan seluruh tubuh Arman. Arman merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali.
Tangan dan kakinya terasa lemas. Sulastri mendekat, semakin dekat, dan matanya kini dipenuhi dengan tatapan yang tidak manusiawi. Tanpa bisa melawan, Arman merasa dirinya terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat, seolah diminta untuk melangkah lebih dekat menuju kegelapan yang menantinya. Namun, pada detik terakhir, saat Arman merasa hampir tak mampu bertahan, sebuah cahaya terang muncul dari arah gerbang batu yang ia lewati. Sesosok bayangan manusia, yang tidak jelas apakah itu manusia atau bukan, muncul di hadapannya. Bayangan itu mengangkat tangannya, seolah berusaha untuk menahan Sulastri dan kekuatan yang mengikutinya. "Pergilah, sebelum semuanya terlambat." Suara itu menggetarkan udara di sekitar Arman. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Arman berlari secepat mungkin menuju cahaya itu. Ia tidak tahu siapa atau apa yang telah membantunya, tetapi yang jelas, ia tidak bisa berlama-lama di tempat itu. Ketika ia mencapai cahaya tersebut, dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Semua suara menghilang, dan ia terjatuh pingsan. Ketika Arman membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di sebuah tempat yang tidak ia kenali. Suasana di sekitarnya sunyi, hanya terdengar desiran angin yang berhembus pelan. Cahaya matahari menyinari ruangan yang tampak sederhana, dengan dinding-dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Ia berusaha duduk, namun tubuhnya terasa sangat lemas dan seperti tidak memiliki tenaga. Kepalanya pening, namun rasa takut yang sebelumnya menghantui mulai mereda. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua yang sedang duduk, mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah yang penuh kerutan. Matanya yang tajam dan penuh kebijaksanaan menatap Arman dengan penuh perhatian. "Sudah lama sekali kau tidak terbangun," kata lelaki itu dengan suara rendah. "Kau berada di tempat yang aman sekarang, tapi kau harus tahu itu belum berakhir." Arman teringat kembali kejadian yang baru saja dialaminya di kuburan dan rumah tua itu. Ia terkejut dan hampir melompat dari tempat tidur, namun tubuhnya yang lemah membuatnya jatuh kembali ke ranjang. "Apa yang terjadi? Siapa kau?" tanya Arman, dengan suara yang terengah-engah. Aku baru saja ada di kuburan itu. Di desa di tempat itu." Lelaki tua itu mengangguk perlahan, seolah sudah menduga pertanyaan yang akan muncul. "Kuburan itu bukan tempat biasa," jawabnya dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Itu adalah pintu gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Dunia yang dihuni oleh roh-roh yang terperangkap, yang tidak bisa pergi karena suatu rahasia yang gelap." Arman menatap lelaki itu bingung. "Roh-roh yang terperangkap? Apa maksudmu?" Lelaki tua itu menghela napas panjang, seolah menceritakan kisah yang telah lama ia ketahui. "Sulastri, dia bukanlah sekadar penghuni kuburan itu. Sulastri adalah penjaga yang terlupakan oleh waktu. Namun, ada yang salah. Suatu kutukan yang mengikat jiwa-jiwa di desa ini. Dan kau, Arman, adalah bagian dari cerita itu." "Bagian dari cerita?" Arman merasa pusing. "Aku hanya datang ke desa ini untuk mencari ketenangan, tidak tahu apa-apa tentang semua ini." Lelaki itu menggelengkan kepala. "Itu tidak akan cukup. Ketika kau melangkah masuk ke dalam kuburan itu, kau membangkitkan sesuatu yang sudah lama terpendam. Dan sekarang, kau terjebak di dalamnya. Sulastri dan roh-roh lain yang terperangkap itu akan terus mencari jalan untuk keluar, dan mereka membutuhkan pengorbanan." "Pengorbanan?" Arman bertanya cemas. "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan?" Lelaki tua itu memandang Arman dengan tatapan yang penuh makna. "Ada satu cara untuk menghentikan semua ini, tapi itu tidak mudah. Kau harus menemukan akar dari kutukan itu, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kuburan lama itu. Hanya dengan cara itu, kau bisa memutuskan hubungan antara dunia ini dan dunia mereka." Arman merasa ketakutan menyelusup lagi. "Apa itu berarti? Aku harus kembali ke kuburan itu?" Lelaki tua itu mengangguk. "Ya, tapi ingat, Sulastri dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mereka akan menguji tekadmu, dan mereka tidak akan ragu untuk membuatmu menjadi bagian dari mereka selamanya."
Arman menatap lelaki tua itu dengan penuh pertanyaan. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya? Aku tidak tahu apa-apa tentang kutukan ini. Lelaki itu berdiri, menatap Arman dengan mata yang tajam. Ada sebuah benda yang kau butuhkan, sebuah kunci yang akan membantumu membuka rahasia ini. Itu adalah sebuah cincin tua yang disembunyikan di bawah batu nisan Sulastri. Temukan cincin itu, dan kau akan tahu jalan yang harus diambil. Arman merasa tubuhnya sedikit lebih kuat. Walaupun ketakutan masih menguasainya, ia tahu satu hal, ia harus kembali. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menghentikan penderitaan yang telah berlangsung lama di desa itu. Dengan tekad yang bulat, Arman berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lari lagi. Ia harus menghadapi rahasia kuburan lama di desa pesisir itu, dan mengakhiri teror yang telah menghantui desa ini selama bertahun-tahun. Namun, ia tahu, perjalanan itu akan penuh dengan bahaya, dan tak ada yang bisa menjamin ia akan selamat. Dengan langkah berat, Arman mulai bersiap. Saat dia melangkah keluar dari rumah tua itu, bayangan Sulastri yang mengerikan seolah mengintai di setiap sudut desa. Rahasia kuburan lama itu menunggu untuk diungkap, dan Arman tahu, ia tidak akan bisa kembali setelah ini. Tanya ChatGPT.